Halo adik-adik, welcome to Blessing for Kids. Coba lihat Kak Marshall bawa apa nih? Tara! Coba tebak ya, Kak Marshall mau bikin bentuk apa ya? Tara! Nih, Kak Marshall bikin api ya, bikin fire. Nah, sebelum Kak Marshall cerita firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu hati terlebih dahulu ya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh kembali bangun di pagi hari, sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, hari ini Kak Marshall mau cerita firman Tuhan nih buat adik-adik semua. Jadi, suatu hari adik-adik ada 3 pemuda. Ada berapa? Ada 3 pemuda. Namanya yang pertama adalah Sadrak. Ini Kak Marshall juga udah siapkan balonnya. Nah, namanya siapa? Namanya Sadrak. Yuk ikutin sama-sama. Siapa? Sadrak. Lalu dia ini punya teman. Yang kedua yaitu Mesak. Nah, ini balonnya. Ta. Ya, yang kedua namanya siapa? Mesak. Jadi yang pertama namanya Sadrak, yang kedua namanya Mesak. Lalu ada lagi nih yang ketiga. Marshall ambil dulu ya. Yang ketiga itu namanya adalah Abednego. Nah, yang gini. Tara! Ya, jadi ini yang ketiga namanya siapa? Abednego. Sama-sama katakan Abednego. Nah, 3 pemuda ini, mereka ini cinta Tuhan loh. Siapa yang di sini juga cinta sama Tuhan? Angkat tangannya. Siapa yang di sini sayang sama Tuhan? Angkat tangannya. Nah, mereka ini adalah anak-anak Tuhan. Mereka cinta sama Tuhan, mereka percaya sama Tuhan. Ada Sadrak, ada Mesak, dan ada Abednego. Nah, waktu mereka ini adik-adik ada di suatu tempat bernama Babel. Namanya apa? Babel ya. Nah, mereka ini itu dipimpin oleh seorang raja. Nama rajanya adalah Nebukadnezar. Waktu itu, Raja Nebukadnezar membuat suatu patung emas. Jadi ada patung yang didirikan sangat tinggi. Dan Raja Nebukadnezar ini memberikan perintah supaya setiap orang mau menyembah patung emas yang telah ia dirikan itu. Singkat cerita, dia mulai mengumpulkan orang-orang yang ada di wilayahnya untuk berkumpul. Dan dia juga kasih perintah, kalau nanti ada bunyi-bunyian yang dibunyikan, maka semua orang yang hadir harus sujud menyembah kepada patung emas yang ia dirikan itu. Nah, Sadrak, nih, Mesak, nih, dan Abednego. Nah, mereka ini adalah anak-anak yang cinta Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang mau hanya menyembah kepada Tuhan saja. Singkat cerita, ada orang-orang Babel yang cerita kepada Raja Nebukadnezar, "Raja, kami melihat bahwa ada 3 pemuda yang tidak mau menyembah patung emas yang Raja Nebukadnezar itu dirikan." Lalu dipanggillah Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Dipanggillah mereka menemui Raja Nebukadnezar. Lalu raja bertanya, Sadrak, Mesak, Abednego, apakah benar bahwa kalian tidak mau menyembah patung emas yang telah aku dirikan itu? Terus mereka berkata, iya, kami hanya mau menyembah kepada Tuhan saja. Kami nggak mau menyembah kepada yang lainnya. Wah, Raja Nebukadnezar ketika mendengar Sadrak, Mesak, dan Abednego ini menolak untuk mau menyembah patung emas yang telah ia dirikan, menjadi marah loh adik-adik. Tahu nggak waktu itu dikasih suatu hukuman. Jadi kalau ada yang tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, maka orang tersebut akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala yang ini. Jadi akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena Raja Nebukadnezar ini marah banget ya. Jadi perapian yang menyala-nyala ini dipanaskan 7 kali lipat. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego diikat dan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala ini. Dimasukinlah Sadrak, masukin. Terus berikutnya siapa lagi? Berikutnya lagi ada Mesak. Dimasukin juga nih ke perapian yang menyala-nyala. Terus yang ketiga ada siapa? Ada Abednego kan, dimasukin juga nih ke perapian yang menyala-nyala. Jadi mereka bertiga ini karena menolak untuk mau menyembah patung emas yang didirikan, dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Harusnya kan kalau dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala kan ada panas ya yang dialami. Terus apalagi selain ada rasa panas, ada juga rasa sakit ya yang seharusnya dialami. Siapa yang di sini pernah kena api? Kalau adik-adik pernah kena api, api itu kan panas ya. Nah, tapi karena mereka ini cinta Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan loh. Mereka ini akhirnya ditolong sama Tuhan. Tahu nggak adik-adik, waktu di perapian yang menyala-nyala ini, kan yang masuk sebenarnya kan cuma 3 kan, Sadrak, Mesak, dan Abednego kan. Tapi si Raja Nebukadnezar ini justru tidak melihat hanya 3 orang adik-adik. Raja Nebukadnezar ini melihat adanya 4 orang nih. Raja Nebukadnezar ini melihat ada 4 orang yang justru berada di perapian yang menyala-nyala itu. Akhirnya Raja Nebukadnezar kaget banget. Hah? Bukannya yang aku masukin itu 3 ya? Tapi kok bisa ada 4 sih? Dan yang keempat ini rupanya seperti malaikat atau mungkin anak dewa. Karena waktu itu Raja Nebukadnezar belum mengenal Tuhan. Jadi dia menganggap bahwa sosok yang ada juga bersama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah dewa atau anak dewa seperti itu. Singkat cerita, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini disuruh keluar loh adik-adik dari perapian yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, dan Abednego keluarlah. Akhirnya mereka itu keluar adik-adik dari perapian yang menyala-nyala ini. Keluar. Sadraknya keluar. Terus Mesaknya juga. Nah kan? Terus Abednego-nya juga. Singkat cerita adik-adik, mereka ini selamat loh. Mereka ini tidak kena sakit, mereka ini tidak kena panas. Kenapa? Karena Tuhan melindungi dengan mengutus malaikatnya untuk menolong mereka. Ya, di sini kita bisa belajar apa sih? Bahwa ketika kita menjadi pribadi yang mencintai Tuhan, kadangkala kita akan mengalami yang namanya penderitaan. Namun kita belajar untuk jadi seperti Sadrak dan Mesak dan Abednego untuk mau apa? Untuk mau tetap menyembah Tuhan. Mereka nggak mau menyembah yang lain selain Tuhan. Nah hari ini adik-adik, yuk kita juga belajar untuk mau tetap menyembah Tuhan. Kita nyanyi lagu rohani buat Tuhan. Kita mau berdoa sungguh-sungguh buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus pasti akan menolong kita apapun keadaan yang sedang kita alami. Jadi jangan berhenti ya untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kak Marshall mau tanya dulu, siapa yang di sini mau memuji dan menyembah Tuhan? Angkat tangannya. Mau ya, seperti Sadrak, seperti Mesak, dan Abednego. Walaupun mereka menghadapi suatu ancaman, walaupun mereka menghadapi suatu tantangan ya, tapi mereka tidak berhenti untuk mau tetap menyembah Tuhan ya. Nah, hari ini sebelum Kak Marshall tutup, Kak Marshall pengen ajak kita untuk hafalan terlebih dahulu ya. Yuk kita buka Alkitab
dari Injil Lukas pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya, ini ayat hafalan kita hari ini. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Di hari ini kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk mau menjadi anak-anak Tuhan yang tetap menyembah kepada Tuhan. Percayalah, ketika kita tetap beriman kepada Tuhan, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, ketika kita mau tetap menyembah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita perlindungan dan pertolongan tepat pada waktunya. Yuk adik-adik, kita tutup mata kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh kembali belajar firman Tuhan mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, dan kami juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang cinta kepada Tuhan. Kami mau tetap menyembah Tuhan Yesus saja dan bukan yang lainnya. Kami percaya ketika kami menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan, menjadi pribadi yang mencintai Tuhan, menjadi pribadi yang tetap menyembah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kami pertolongan, bahkan perlindungan. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Berdoa juga buat Papa Mama, untuk keluarga kami. Kami percaya Tuhan mengasihi setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita bye-bye dulu ya sama Sadrak, lalu sama Mesak, ya, dan yang ketiga adalah Abednego. Nah, ini Sadrak, Mesak, dan juga Abednego. Oke, bye-bye semuanya. Happy Sunday ya, and kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.